Ayo kita belajar. Kita baca Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-26. Udah? Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja Yahweh Tuhan telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Yang penting kalimat ini. Dan Ia, Yahweh Tuhan kita, telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Kalau saudara pernah dengar ilmu tentang asal-usul manusia, tentang kebudayaan manusia semuanya yang namanya antropologi, itu asalnya dari ayat ini. Ya, antropologi itu dari ayat ini, Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26. Kenapa ada ilmu namanya antropologi, antropolog? Karena semua manusia itu heran di dunia ini. Contohnya, kenapa di Kalimantan ya penduduk asli yang terbesar itu Dayak? Ya, sebetulnya orang Banjar pun itu adalah orang Dayak. Ya, seperti orang di Tanah Grogot, tahu ya, itu pun Dayak. Tapi mereka tidak mau mengakui kalau mereka Dayak karena mereka penduduk asli. Orang Kutai juga sebetulnya itu orang Dayak. Lalu kenapa di Sumatera Utara terbesar itu orang Batak? Lalu ada orang Nias, ada orang Mentawai, ada orang Toraja, ada orang Jawa dan sebagainya, Minasa, Sangir, Papua. Nah, saudara, ayat ini yang menolong kita untuk mengetahui bahwa dari satu orang saja. Ya, jadi kalau ada saudara pernah dengar ada pendeta khotbah, enggak, Tuhan enggak cuma ciptakan satu orang, ada orang lain sebelum Adam, dia pasti salah. Karena firman ini yang kita pegang hanya dari satu orang saja. Maka terjadilah sebegitu banyak suku bangsa dan kebudayaan masing-masing. Lalu perhatikan kalimat terakhir ayat ini. Ya, ini yang penting, dikatakan Yahweh Tuhan telah menentukan musim-musim bagi mereka. Oke, kita nggak bahas masalah musim, tapi yang indah kalimat ini, dan apa? Ayo, dan apa baca Alkitab saudara? Dan batas-batas kediaman mereka. Nah, ini yang luar biasa. Ya, memang kita nggak bisa tahu mengapa di Pulau Jawa ada orang Jawa di sana. Kenapa nggak Dayak yang di Jawa lalu Jawa yang di Kalimantan? Ya, itu kita nggak bisa diskusikan. Itu urusan Tuhan. Tapi yang penting kata batas-batas ini artinya begini. Kalau saya lahir di Jawa, saya campuran dari Tionghoa ada Jawa. Ya, Pak Felix dari Minasa dan sebagian besar saudara adalah orang Dayak, baik dari suku Kenyah maupun Lundaya. Saya nggak tahu ada suku lain apa di sini. Berarti Tuhan yang menetapkan kita ada di daerah kita masing-masing. Kok nggak berkata amin? Amin, ngerti ya? Ini konsep penting sekali. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan iseng? Misalnya begini, ketika dia melihat Pulau Kalimantan, kenapa dia tempatin orang Dayak di sini? Kenapa nggak orang Papua atau orang Minasa? Misalnya begitu. Berarti dia punya maksud tidak? Punya tujuan tidak? Jawab cepat, ini pertanyaan penting. Punya maksud nggak? Pasti jelas. Dia punya maksud. Dia bukan iseng. Misalnya setelah dia lihat ada gundukan tanah liat banyak, terus dia buat orang. Ya, terus dia cuma main lempar, kamu dibuang ke sana, enggak. Kata menentukan batas-batas wilayah kediaman masing-masing suku dan bangsa di dunia ini, itu enggak main-main. Tuhan itu punya tujuan yang luar biasa. Nah, sudah lama saya itu rindu di Tarakan ini bisa bertemu dengan mahasiswa atau orang-orang muda dari suku-suku Dayak yang ada di sini. Udah lama sekali, karena Tuhan menaruhkan di hati saya sejak tahun 75. Jadi pertama kali saya tiba di Kalimantan itu 9 November tahun 75. Pasti kalian semua belum lahir. Oke? Nah, pertama kali itu Balikpapan, langsung tanggal 11-nya atau 13-nya tiba di Samarinda, langsung nggak lama saya langsung ke Melak. Itu pertama kali saya interaksi dengan orang Dayak, orang Tonyoy. Lalu setelah sekian bulan di daerah Tonyoy, langsung saya ke daerah Databila. Itu terus sampai ke Terjian, ke Apokayan, itu orang-orang Kenyah. Nah, saya di situ mulai melihat ada sesuatu yang luar biasa untuk orang-orang Dayak ini. Nah, dengan pemekaran provinsi sudah resmi Kalimantan Utara,
pasti tahun depan akan resmi itu. Saya melihat, oke, saya nggak bicara masalah politiknya, tapi Tuhan izinkan. Mengapa? Sebab kalau Kalimantan Timur hanya satu provinsi saja, maka orang Dayak tetap kalah dengan orang-orang Banjar, betul nggak? Orang-orang Kutai tetap akan kalah. Nah, tahun 75 itu saya sudah punya kecemburuan. Mengapa 100% taksi air yang mengarungi Mahakam dari Samarinda sampai ke pedalaman 100% itu milik orang Kutai dan milik orang Banjar? Waktu itu ya, kenapa ini orang-orang Dayak kok nggak ada yang punya kapal? Akhirnya apa? Perekonomian dipegang oleh mereka. Karena orang Dayaknya nggak berdaya, semua tergantung dengan mereka. Nah, dari tahun 75 saya tuh sudah mikir itu. Kenapa gereja diam? Kenapa? Nah, saya kenal banyak orang-orang Dayak yang duduk di pemerintahan, baik sebagai anggota dewan, baik sebagai di kabupaten, di gubernuran dan sebagainya. Tapi tetap kalah suara. Nah, dengan adanya Kalimantan Utara ini, pasti Tuhan punya rencana untuk kalian sebagai anak-anak Dayak itu tampil. Katakan amin. Tapi maaf ini, ya jangan marah kalau saya berkata ini. Melihat percepatan pemekaran provinsi ini, melihat dengan cepatnya anak-anak muda Dayak, entah suku apa saja yang bagian utara ini, ya menduduki posisi-posisi penting sekarang ini, kelihatan kalau kita pakai hitung-hitungan istilah di atas kertas, tetap akan kalah. Tadi siang waktu kami makan, saya ajak berapa saudara diskusi. Nah, dari yang saya ajak diskusi gak ada satupun yang Dayak, semua adalah pendatang. Nah, saya bilang pada mereka, ini setelah provinsi resmi, maka anggota dewan akan dipilih dulu. Karena di anggota dewan nanti baru akan milih gubernur. Nah, siapa dari orang-orang Dayak ini? Ya tentunya dua suku besar yang Dayak di sini, Kenyah dengan Lundai. Apakah ada orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan duduk di situ untuk pengambil keputusan buat provinsi baru ini? Ini yang kita mesti pikirkan. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya pernah ke Tanjung Selor, saya sudah pernah ke Malinau. Nah, Tanjung Selor dan Malinau, Nunukan saya nggak masukkan dulu. Itu dua kota yang cukup besar untuk orang-orang Dayak, pemuda khususnya, baik itu Kenyah maupun Lundai. Sebelum ke Tarakan, pasti mereka mampir dulu ke dua tempat itu. Sungai besar sebagai batu loncatan, betul atau tidak itu? Nah, saya pernah melihat ke daerah itu, menyedihkan. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung kalau saya katakan fakta ini. Tapi kita harus bangkit mulai hari ini. Secara jujur, kalian pasti tahu persentasi anak-anak muda Dayak yang berhasil kuliahnya sampai S1, S2 dengan yang tidak berhasil. Maaf, jangan tersinggung. Kalian jawab, lebih banyak mana persentasinya? Yang berhasil atau yang tidak? Nah, tidak berhasil. Nah, tidak berhasilnya saya pernah buat data karena dua hal. Satu, karena free sex. Dua, kemabukan dan perjudian. Jawab kira-kira ya atau tidak. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu yang kalian sudah tahu sengaja menghancurkan kalian dengan kawin campur. Kira-kira saya berkata betul atau salah ini? Coba jawab. Ini loh. Maka itu sudah berapa banyak anak majelis, anak pendeta terpaksa menjual Yesus hanya karena seks. Mungkin ada kakak-kakakmu di sini, mungkin ada adik-adikmu di sini yang menjual Yesus karena seks. Dan itulah cara mereka untuk menghancurkan kalian. Saya masih punya data salah satu majalah dari salah satu kelompok yang terbit bulan Februari tahun 95. Mereka punya strategi untuk merusak semua anak muda Dayak di sepanjang perbatasan dari Sabah sampai Sarawak. Ngeri strategi itu. Ingat, Februari 95. Waktu saya baca itu, saya fotokopi. Waktu itu Bapak Filipus Gaeng masih jadi pimpinan atau anggota DPR provinsi. Tapi gereja nggak bertindak dan tahu itu. Bagaimana kelompok-kelompok itu menyerang anak-anak muda Dayak dengan mabuk, judi, pornografi. Itulah tiga senjata ampuh yang sudah menghancurkan ribuan generasi kalian. Maka itu kalau kalian gak bangkit, hancur masa depan orang Dayak. Saya beri pertanyaannya, ini penting sekali.
seandainya, ini ngomong jelek, hanya sedikit sekali anak-anak Dayak yang punya hati untuk melihat daerahnya sendiri. Ingat ya, saya masih tetap pakai Kisah Rasul 17 ayat 26 tadi. Saudara sebagai orang Dayak, Tuhan yang menempatkan. Saya sebagai orang lahir di Jawa, Tuhan yang menempatkan, bukan pilihan kita. Berarti Tuhan punya maksud dan punya tujuan, tidak sekedar menempatkan saja. Nah, pertanyaan saya begini, seandainya hanya sedikit sekali anak-anak muda Dayak yang ngerti visi ini, berarti yang 90 sekian persen lebih hancur hidupnya, belum selesai kuliah sudah punya anak, dan lihat perkawinan yang terpaksa seperti itu. Maaf ya, tolong kalian data. Maka itu yang belum terjadi rusak, jangan ikut rusak. Saya punya data 90% lebih perkawinan anak-anak muda Dayak yang terpaksa dikawinkan karena sudah hamil duluan, itu berakhir dengan perceraian. Catat ya, data ini penting sekali. Mengapa pernikahan seperti itu berakhir dengan perceraian? Ya memang gak ada cinta, itu cuma main-main, belum siap untuk jadi ayah dan ibu, tapi karena keadaan. Nah, siapa yang jadi korban? Anak itu. Begitu ayah ibunya cerai, biasanya anak ikut nenek akhirnya. Betul tidak ya? Nah, sehebat-hebatnya seorang nenek, dia tetap bukan seorang ayah dan ibu yang tidak akan bisa mendewasakan anak itu. Maka lahirlah anak-anak Dayak, generasi baru yang tanpa ayah. Kalau dia dewasa, dia akan sakit hati. Ketika anak-anak yang lain di sekolah ambil rapot, ayahnya yang jemput, ayah yang ambil. Anak ini, kenapa nenekku? Mana bapakku? Dia sakit hati. Nah, kalau mata rantai ini tidak kalian putus, maka sampai tahun berapapun dunia ini masih ada, maka tidak akan ada orang Dayak yang bisa tampil dengan baik. Maaf, 99% anak-anak yang dilahirkan karena free sex, maka kemungkinan besar untuk dia free sex lagi setelah dewasa itu sangat mungkin, karena benih itu sudah ada. Nah, ini mau sampai kapan terus begini? Mengerikan sekali. Nah, yang saya mau tanya, jawab pertanyaan ini. Seandainya hanya sedikit anak-anak muda Dayak yang ngerti visi kepemimpinan ini, kira-kira Provinsi Kalimantan Utara tetap masih ada atau hilang kalau nggak ada orang Dayak yang tampil? Ayo jawab, masih ada atau hilang? Masih. Nah, ini masalahnya. Apa masalahnya? Siapa yang mimpin di sini? Nah, orang lain. Pernah nggak kalian mikir itu? Kalau nggak disiapkan dari sekarang, serius ya. Saya berharap, saya tidak tahu karena yang di sini hanya berapa orang yang saya kenal. Sebelum tahun ini lewat, anak-anak Kenya dan anak-anak Lulaya harus punya strategi untuk tahun 2013 bagaimana. Dan tolong kakak-kakak di sini, baik Gadot, keluarga, Felix, Anto, atau siapa lagi saya nggak sebut, bimbing adik-adik kalian ini untuk menemukan sesuatu yang jelas. Setuju nggak saya ngomong ini? Negara harus mikir. Maka itu yang hobinya pacaran, hentikan. Itu merusak betul-betul. Ini serius. Yang hobinya pacaran, jangan kalian teruskan itu. Lebih baik kalian kejar karier itu. Karena untuk menikah itu pasti Tuhan sudah janjikan. Lebih baik kalian serius. Oke ya, ini bagian yang pertama ini. Nanti saya lanjutkan. Ini sejarah. Waktu saya masuk ke Mahakam, itu tahun 75, saya kaget. Peninggalan-peninggalan dari Tiongkok, negara RRC, itu ada guci-guci dan barang-barang dari Cina yang berapa abad yang lalu. Saya tanya orang-orang tua itu, dari mana barang-barang ini masuk? Nah, dikatakan dulu ada pedagang yang cari kepalanya burung rangkong, yang cari gaharu, yang cari macam-macam. Itu sudah tahun berapa? Kami nggak tahu. Nah, saya itu bayangkan, berarti ratusan tahun yang lalu. Nggak ada data memang, karena nggak ada peninggalan yang jelas. Kapan orang luar pertama kali interaksi masuk ke sini, ke daerah pedalaman Kalimantan Timur khususnya, saya mau bicara Kalimantan Timur dulu, itu nggak ada catatan yang jelas. Tapi kalau saya lihat bentuk-bentuk guci-guci, ya barang-barang piring-piring yang lama itu mungkin sudah lebih dari 700-an tahun. Berarti nenek moyang kalian sudah punya interaksi dengan pedagang luar. Nah, kita lihat fakta.
Sebelum ada pemerintahan secara negara waktu itu. Ayo, ini sebagai pertanyaan supaya kalian tahu ilmu pengetahuan juga. Maka Kalimantan, siapa? Kalimantan Timur dulu ya. Itu siapa penguasanya? Siapa masih ingat? Kerajaan apa? Ayo, kerajaan apa? Kerajaan Kutai, betul. Kerajaan Kutai itu kerajaan Hindu tertua di Nusantara ini. Setelah Kutai baru Sriwijaya. Setelah Sriwijaya baru di Jawa, Majapahit dan seterusnya. Nah bayangkan, kalau kerajaan Kutai itu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Aneh bukan? Kalau nenek moyang kalian nggak jadi Hindu. Ngerti nggak pertanyaan ini? Aneh. Oke, saya kembali lagi. Nah, kalau para pedagang Tiongkok dulu masuk, itu pasti dua agama, Islam dan Buddha. Ya pasti dua itu, Islam dan Buddha. Nah itu aneh lagi. Mereka sudah interaksi dengan nenek moyang kalian. Kenapa di pedalaman Kalimantan nggak ada yang beragama Hindu? Keharingan ada, tapi itu bukan Hindu. Ya itu campuran. Agama nenek moyang kalian animis dengan Hindu, maka jadi namanya keharingan. Itu aneh buat saya. Kenapa tidak ada yang Hindu? Orang Dayak. Kenapa nggak ada yang Islam? Orang Dayak ini. Kenapa nggak ada yang Buddha? Padahal interaksinya pertama dengan tiga itu. Injil kan baru terakhir masuk. Betul bukan? Nah ini yang luar biasa. Mengapa Injil yang diterima? Padahal yang tiga sudah masuk duluan. Nah saya harap kalian sadar bahwa Tuhan yang Maha Kasih menjaga orang tua kalian dulu untuk tidak terima yang lain, tapi Injil duluan. Katakan amin untuk itu. Dan ini saya punya data di seluruh Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat. Ya, karena kalau kita lihat perbatasan hanya wilayah timur dan barat, selatan sedikit. Nah, di sepanjang perbatasan lautnya ya, Kalimantan Barat itu kesultanan terbesar namanya Kesultanan Mempawah. Itu paling besar. Dan itu Islam. Dari Mempawah masuk ke pedalaman dikit, ya itu namanya Serukam. Nah itu Dayak Bekati paling besar di situ dan Ahe. Tapi aneh, kenapa Islam nggak bisa masuk sampai ke situ? Padahal jaraknya cuma dekat, nggak ada 200 km. Tapi kenapa Injil yang diterima? Nah di antara semua orang Dayak di Kalimantan, Dayak Kalimantan Tengah yang paling keras, yang sampai hari ini masih kuat keharingannya. Maka itu di antara semua suku Dayak yang ada di Kalimantan, Kalimantan Tengah yang paling keras. Susah, belum semuanya Kristen. GKE itu gereja terbesar, ya gereja induk Kalimantan Tengah, itu pun tidak mampu menyelamatkan segitu banyak orang-orang Dayak Kalteng itu. Terus dipikir dari semua suku Dayak, ya yang ada di Kalimantan ini. Maaf ya suku Dayak yang lain jangan marah kalau saya ngomong ini. Maka yang paling kelihatan menonjol dalam segala hal, khususnya kepandaian, itu adalah Dayak Lundaya. Nah itu ada anugerah khusus buat saudara. Di samping dibandingkan Dayak yang ada di Kalbar, yang ada di Kalteng, yang ada di Kalsel, maka saudara yang bagian timur ini yang cukup hebat dibandingkan yang lain. Tapi sayang, kerusakan paling banyak juga di dua suku ini. Maaf, betul tidak? Rusaknya paling banyak di dua suku ini. Free sex-nya luar biasa. Dari pedalaman sampai ke kota. Di situ gereja tidak berdaya sama sekali. Padahal pendeta luar biasa. Di antara semua suku Dayak yang ada di Kalimantan, maka Dayak Kenya dan Dayak Lundaya yang paling banyak teolog-teolognya, paling banyak. Tapi kenapa anak-anak muda ini jadi seperti ini? Maka itu harapan kami adalah pada kalian. Katakan amin. Loh kok gak amin? Lagi sekali, harapan kami pada kalian anak-anak muda ini. Katakan amin. Harus buatlah sesuatu. Saya minta selesai pertemuan kita ini, kalian jangan cuek, acuh. Itu bukan urusanku. Awas berkata begitu. Tuhan yang menetapkan kalian. Nah, kesimpulannya apa? Di sepanjang garis pantai, ya, mulai dari Nunukan sampai ke Tanah Grogot, sampai naik ke Kalimantan Barat Mempawah, itu paling ujung sebelum perbatasan dengan Malaysia. Semua kerajaan di sepanjang pantai ini adalah kerajaan Islam dan Hindu yang di Mahakam. Tapi ingat, nenek moyang kalian nggak ada yang jadi satupun itu. Hanya Injil yang bisa memenang. Harusnya kalian sadar ada apa ini.
rencana Tuhan yang bagaimana. Saya mau bacakan satu ayat lagi. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14 dan 15. Nah, jadi setelah saya ceritakan sejarah ini, kalian harus sadar. Pengkhotbah 3, 14 dan 15. Setelah Mazmur, terus ada kitab Amsal, terus pengkhotbah. Aku tahu bahwa berapa hal? Baca. Berapa hal? Segala sesuatu yang dilakukan Yahweh akan tetap ada untuk berapa lama? Selamanya. Saya ulangi lagi. Aku tahu, aku percaya, aku yakin sama semua bahwa segala sesuatu, kalau disebut segala sesuatu itu masih ada yang tidak termasuk segala sesuatu atau tidak? Jawab, masih ada nggak yang tidak termasuk segala sesuatu? Tidak ada. Semuanya. Saya ulangi, aku tahu, aku percaya, aku yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukan Yahweh akan tetap ada untuk berapa lama? Selamanya. Tadi saya sudah buktikan, sebelum Injil yang masuk ke pedalaman Kalimantan ini, sudah ada yang lain masuk. Buddha, Hindu, Buddha, Islam. Tapi aneh, nenek moyang saudara, orang tua kalian tidak menerima itu. Ini yang luar biasa. Nah, ini yang dikatakan oleh firman ini. Segala sesuatu yang Yahweh Tuhan lakukan kepada nenek moyang kalian, itu akan bagaimana? Ayo akan? Ya baca, yang lain baca akan? Ayo baca yang lain, akan apa? Tetap ada sampai. Tapi faktanya berubah. Berapa banyak generasi kalian yang tidak mengenapi ayat ini? Iya atau tidak? Coba jawab. Berarti ada yang salah. Padahal yang Yahweh Tuhan Bapa kita lakukan itu kan tetap ada untuk selamanya. Kenapa bisa begini? Ini menyedihkan sekali. Terus itu tidak apa baca kitab kalian? Tidak. Enggak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Nah, tapi kenyataannya sudah dikurangi belum? Sudah dikurangi sekarang. Karena ada beberapa di antara orang tua kalian juga yang gak percaya Tuhan Yesus. Nah ini harus kita kembali. Terus dikatakan Yahweh berbuat demikian supaya, ayo baca, supaya apa? Manusia takut akan dia. Tolong para mahasiswa teologi perhatikan ayat ini. Ini yang buat saya marah di beberapa sekolah Alkitab, sekolah teologi yang ada di Kalimantan. Kenapa banyak sekolah teologi, sekolah Alkitab, bahkan persentase terbesar anak-anak muda Dayak itu kalau nggak jadi PNS jadi pendeta, betul tidak? Itu persentase terbesar. Tapi kenapa bisa berubah firman ini? Padahal itu nggak dapat ditambah, nggak dapat dikurangi. Artinya tetap keselamatan itu. Maka itu kalian harus sadar. Ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Yahweh mencari, bukan sudah lalu, terjemahnya salah. Dan Yahweh mencari yang sudah pernah ada. Inilah kekekalan itu. Artinya, kalau orang-orang tua Dayak hanya bisa terima Injil, itu karena sudah ketetapan surga sejak dulu. Nah, yang sekarang ini ada, sekarang ini loh, kalian ada di sini, itu sudah lama ada. Dalam hadirat Tuhan, dalam kekekalan. Dan Yahweh Tuhan cari yang sudah pernah ada itu. Apa yang sudah pernah ada? Orang Dayak adalah milik kerajaan surga dalam nama Yesus. Ini ketetapan. Ini yang sudah pernah ada. Buktinya, yang lain masuk duluan. Kenapa orang tua kalian tidak terima itu? Dan lihat fakta, kerajaan-kerajaan Hindu yang begitu kokoh. Lihat mulai dari Kutai, kerajaan Demak yang sekarang masih ada. Oke? Kerajaan Jogja dan Surakarta. Dulu kerajaan apa itu? Hindu. Mataram itu dulu Hindu. Sriwijaya di Sumatera, semuanya itu Hindu. Sekarang Islam. Kutai juga jadi Islam. Nah, bisa berubah. Saya kalau ketemu orang Islam dan marah karena ada yang Islam jadi Kristen jadi apa? Kamu jangan marah dulu. Dulu kamu juga ngerubah. Yang kerajaan Hindu jadi Islam semua. Nggak ada yang marah kok. Ya, kamu nggak boleh marah. Itu fakta, itu sejarah. Jadi pengkhotbah pasal 3 kita baru baca. Ini sejarah. Nah, begitu pun orang Dayak.
Maaf, jangan saudara merasa bagaimana. Saya pernah membuktikan. Maaf, ini sebelum saya katakan bukti apa, maaf. Selama ini kalian sebagai orang-orang Dayak, pernahkah ada pendeta yang ngupas masalah ini? Nah, ini kesalahan. Ini kesalahan. Berarti pendeta-pendeta Dayak pun dia lupa sejarah. Dan ini berbahaya sekali. Kita tidak mau bangkit dalam kesombongan. Ngerti maksud saya? Ngerti enggak? Bukan kita mentang-mentang harus Kristen. Tidak. Tapi karena ini sejarah. Dan terbukti sebelum Injil sudah yang lain masuk. Kenapa orang tua kalian tidak terima yang duluan? Kenapa terima yang belakangan? Nah, itu saya belum tahu jawabannya sampai hari ini. Tapi saya sedang cari terus itu. Maka di antara kelompok-kelompok Dayak yang di Kalimantan Barat apa saya bilang, mereka mengakui, maaf lagi selini kemuliaan buat Tuhan. Mereka mengakui saya satu-satunya pendeta yang bukan orang Dayak yang bisa bicara seperti ini untuk menyadarkan kalian anak-anak muda untuk bangkit. Kalau kita lihat fakta, waktu para misionaris datang, banyak korban tidak? Banyak korban tidak? Sangat banyak. Istilahnya tanah Kalimantan, pedalaman khususnya itu subur karena Injil, karena pupuknya darah para misionaris itu. Kalau kalian pergi ke kuburan Australia yang ditarakan ini, masih ada itu nama-nama orang kulit putih, para penginjil yang pernah masuk ke pedalaman. Kalian harus hargai darah mereka. Salah satu Welfinger itu matinya pas hari Natal tahun 42. Umurnya baru 32 tahun. Bayangkan masih sangat muda. Darahnya menyuburkan tanah ini. Ernest Perswood matinya di Tanjung Selor karena dia kena penyakit paru-paru. Itu baru yang abad lalu. Yang sebelumnya betapa berat perjuangan mereka. Maka itu saya harap anak-anak muda kalian jangan lupa sejarah. Katakan amin. Untuk tahu bagaimana perjuangan para misionaris. Maka itu sekarang setelah mereka membuka pedalaman, jalan kaki pertama mereka pakai perahu. Berapa jeram yang mereka lewati, berapa yang mati, anak-anak mereka, istri mereka juga yang hanyut, yang kena malaria, kena TBC, diracun. Sekarang sudah mereka buka lapangan-lapangan terbang. Ingat tuh 100%. Semua lapangan terbang di pedalaman Kaltim itu bukan pemerintah yang bangun, tapi misionaris. Hargai perjuangan mereka. Nah, setelah semuanya terbuka, kenapa kalian gak punya rasa cemburu? Yang lain masuk lagi, yang dulu pernah masuk tapi gak berhasil. Ngerti maksud saya siapa mereka? Mereka masuk lagi sekarang setelah jalan semua terbuka. Mereka tinggal ngambil yang sudah gampang-gampang ini. Harusnya kalian marah, betul tidak? Jangan dibiarkan generasi kalian dibodohi oleh free sex, oleh pornografi dan sejenisnya. Lalu kalian diam saja. Ayo bangkit. Maka itu kalau kalian sebagai mahasiswa belajar yang serius. Ingat, kalau kalian baru siap sekarang, berarti tunggu periode kedua Gubernur Kalimantan Utara baru saudara bisa naik. Betul tidak? Karena kalau tahun depan 2013 saudara kan belum bisa masuk untuk di pemerintahan maupun di legislatif. Loh ya atau tidak? Oke? Nah berarti tunggu 5 tahun lagi, tahun 2018. Nah kalian umur berapa di tahun itu? Coba itu. Nah siap enggak 2018 kalian maju? Kalau kalian tidak siap, ingat orang lain akan masuk mengisi tempat itu. Maka itu yang hobinya pacaran, saya minta hentikan. Yang dikuasai oleh seks, maaf ya, hentikan. Ambil keseriusan sekarang untuk mikir setelah ini apa. Nanti kalau aku lulus ini apa. Saya bersyukur 4 tahun yang lalu saya sudah menyiapkan 1 anak kenyang. Ya 1 anak kenyang. Dari 1 kampung di daerah Tanjung Selor, saya lupa kampung apa itu. Apa yang saya persiapkan? Saya ketemu dia di Samarinda. Nah sekarang dia adalah satu-satunya doktor S3 ilmu pemerintah, anaknya. Dan dari kampung itu, suku itu, dia adalah doktor yang pertama. Nah saya ngikuti terus. Dia di wisuda itu September tahun 2011 yang lalu. Waktu saya kuliahkan dia S2, saya biayai dia. Begitu dia selesai S2, saya lihat anaknya senang belajar, hebat sekali. Saya tawarkan, mau lanjut S3 tidak? Wih, dia kaget. Waktu itu belum ada, orang belum mikir Kalimantan Utara, belum mikir. Pokoknya harus ada orang Dayak yang jadi orang yang.
Nah, ini yang saya katakan pada teman-teman pendeta yang lain. Apa yang kamu persiapkan untuk generasimu di gerejamu? Kalau semuanya masuk ke teologi, mau jadi apa daerah ini? Coba pikirkan. Nah, waktu dia mulai masuk S3, mulai ribut Kalimantan Utara. Dan saya bilang, kamu dari daerah Kalimantan Utara, siap. Dan betul, karena dia ilmu pemerintahan. Jadi saya harap kalian sadar, saya nggak cuma khotbah, nggak cuma ngomong, tapi saya buktikan. Itu sebabnya kalian harus siapkan itu. Besok yang menikah anak Lundaya, dokter, itu biaya saya untuk dia jadi dokter. Saya sudah persiapkan dia. Dan kemungkinan bisa, mungkin bukan periode ini, karena masih terlalu muda. Untuk dia akan jadi orang nomor 1 di provinsi baru ini di bidang kesehatan. Saya sudah siapkan dia betul-betul untuk itu. Saya harap ya, saya cerita ini itu memacu hati kalian. Saya bukan orang Dayak, tapi saya mau berjuang untuk orang Dayak. Apa kalian gak malu sebagai orang Dayak sendiri hanya pacaran melulu? Maaf. Mimpilah setinggi mungkin, katakan amin. Mimpi supaya kalian siap. Kalau kalian gak punya mimpi, kalian celaka sekali dalam hidup ini. Mengerikan keadaan. Ingat fenomena yang terakhir terjadi, Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya, itu kan gak masuk akal. Itu perjuangannya seperti Obama di Amerika. Gak ada orang percaya orang kulit hitam akan jadi presiden di Amerika, itu gak mungkin. Mimpi aja orang tertawa, tapi buktinya jadi. Dan kedua dia menang lagi. Wah, dunia gempar. Jadi kalian bisa gak jadi orang hebat untuk daerah kalian sendiri? Bisa tidak? Harus punya mimpi. Harus punya mimpi. Maka itu saya harap kalian gak hidup hanya cuma di seputaran gereja saja. Setuju saya ngomong ini? Saya ulangi lagi, kalian jangan hanya hidup di seputaran gereja saja. Harus bangkit. Raih apa saja yang Roh Kudus taruh di hati kalian demi Injil itu, demi segala sesuatu yang dikerjakan Yahweh harus tetap ada sampai selama-lamanya. Jadi ayat itu siapa yang bisa membatalkannya? Ayo, siapa yang bisa membatalkannya? Kalian sendiri. Betul tidak? Bukan setan. Kira-kira setuju saya ngomong ini? Karena kalian yang tidak mau. Kalau kalian tidak mau, Tuhan pun gak bisa buat apa-apa. Jadi Ahok itu fenomena betul untuk Indonesia. Bagaimana? Mimpi aja orang Tionghoa Kristen lagi, sudah gak mungkin. Tapi dia punya visi. Dia punya visi. Maka itu kalian harus mikir ini. Dari hari ini. Ini fasilitas gedung ini luar biasa. Saya minta kalian yang tinggal di sini gunakan ini semaksimal mungkin. Sering adakan rapat di sini untuk menyiapkan generasi kalian jadi orang hebat. Ya, sering. Kalian tinggal satu. Ini berapa orang tinggal di sini? Siapa? Berapa? 26. 26 ini ya. Yang mahasiswanya di mana? Ini kan mahasiswa di sini. Jauh tidak? Ada untuk mahasiswa ada sendiri. Yang seperti untuk putra gini ada. Berapa orang yang untuk putri? 13, sedikit ya. Oke, 26 dengan 13. Ayo kalian sering kumpul. Terus kalau ada di antara kalian, ya ini istilah saya, yang sedang oleng hidupnya, mungkin karena pengaruh cinta, pengaruh godaan, narkoba atau apa saja, cepat yang lain menyelamatkan. Setuju tidak itu? Cepat selamatkan, rampas mereka dari jerat itu. Siapa yang baca berita hari ini? Kemarin sore dari perbatasan Entekong itu ditangkap orang Malaysia bawa 35 kilo sabu-sabu. Saya sampai heran, 35 kilo sabu-sabu di seluruh Kalimantan. Bisa bayangkan, setan itu luar biasa ingin merusak generasi kalian. Ini harus dihentikan betul-betul. Maka itu saya ulangi, kakak-kakak yang ada harus serius membimbing. Tolong mereka ini. Untuk apa saja. Maaf, kalau pendeta kalian terlalu sibuk dengan urusan gereja, organisasi, sehingga cuma ngurus ibadah saja, ya udahlah, maklumi itu. Tapi harus bangkit dari kalian sendiri.
Dari kalian harus bangkit, pemimpin-pemimpin. Sekarang baca Hakim-Hakim 2:18. Hakim-Hakim 2:18. Nah, inilah cara kerja Yahweh Tuhan kita sejak ribuan tahun yang lalu. Hakim-Hakim 2:18. Maaf ya, cara kalian buka Alkitab, kalian masih belum bisa menguasai betul-betul. Kalian gak boleh buka Alkitab pakai indeksnya, malah goblok nanti, gak hafal-hafal itu. Jangan pakai indeks, langsung kita tahu Hakim-Hakim kita beberapa. Ya, harusnya begitu. Hakim-Hakim 2, Hakim-Hakim itu kitab yang ke-6. Nah, kitab yang ke-7 setelah Yosua, kitab ke-6, Hakim-Hakim itu kitab ke-7. Udah, 2 ayat 18. Udah, lihat itu. Nah, saya harap dengan ayat ini kalian akan mengerti bagaimana cara Yahweh Tuhan kita itu bekerja. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap kali apabila Yahweh, stop sampai situ dulu. Setiap kali. Apa kata lain setiap kali? Ayo, apa kata lain setiap kali? Bukan sering. Salah. Setiap kali itu bukan sering. Artinya di setiap generasi, setiap kejadian, setiap peristiwa, ternyata Yahweh Tuhan selalu cari orang. Setiap kali apabila Yahweh membangkitkan seorang pemimpin, saya ganti kata hakim dengan pemimpin karena itu lebih gampang dimengerti. Maka Yahweh Tuhan ngapain dengan pemimpin itu? Menyertai selama hakim pemimpin itu hidup. Untuk apa? Ayo, untuk apa? Iya, menyelamatkan siapa? Generasi itu. Saudara, saya harap ayat ini memacu jiwa saudara untuk sadar. Jangan sia-siakan waktu untuk hidup ini. Katakan amin. Ini penting. Jadi di setiap keadaan. Nah, contoh ini saja. Begitu Provinsi Kalimantan Utara resmi, ya, dari pusat sudah resmi, cuma kapan tanggalnya belum tahu. Maka ayat ini terjadi. Setiap kali ada peristiwa, ada kejadian ini, kejadian itu, Yahweh Tuhan pasti cari orang yang dia pilih. Siapa mau? Maka itu untuk peristiwa Kalimantan Utara, kalian harus majukan diri kalian. Awas pengaruh-pengaruh keadaan sekarang ini, musik, mode, itu menyita banyak waktu. Bukan berarti saya nggak suka orang main musik, oke. Tapi ini bicara kepemimpinan, nggak mungkin saudara akan ngeband terus, betul tidak? Jadi kan itu cuma sampingan, jangan jadi hobi yang khusus. Lalu apa saja yang bisa menyita waktu kalian? Bicara mode, itu akan ngabisin duit. Tertantang dengan semua berita di TV, di majalah, tren ini, tren itu diikuti. Habis duitmu, habis waktumu. Serius untuk mikirkan ini. Jadi kata setiap kali terjadi sesuatu, maka Papa di surga akan cari orang. Nah, saya tidak tahu saat ini dari sekian ada yang kumpul ini, kira-kira berapa orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu tergantung hati kita. Tapi ayat ini luar biasa. Setiap kali, apa saja yang Tuhan mau kerjakan, ayo kita mikir itu baik-baik. Dalam 1 minggu ini ada 2 teman saya yang meninggal mendadak. Satu hari Selasa pagi jam 2, nggak sakit. Memang dia ada masalah dengan jantungnya. Sorenya masih nggak apa-apa. Jam 2 meninggal. Besok baru dia makamkan. Tadi sore itu umur 64 tahun. Tadi sore saya masih di hotel mau ke sini, dapat telepon lagi teman umur 41 tahun. Semalam masih merayakan ulang tahun yang ke-41. Tadi sore ini jam 3 dia meninggal. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Maka itu gunakan waktu ini sebaik-baik. Amin. Gunakan.
sebaik-baik untuk buat sesuatu. Nah, ingat di sini Nehemia Lex. Kenapa Felix Papa ngomong ini waktu kemarin? Saya paling nggak bisa buang waktu. Saya nggak mau nganggur hidup ini. Saya ingin buat sesuatu. Karena waktunya yang sudah makin singkat ini. Jadi siap Tuhan pilih kalian? Loh, kok nggak jawab? Siap Tuhan pilih kalian? Jangan tertawa, ini serius. Karena setiap kali apabila Yahweh Tuhan membangkitkan seorang pemimpin, maka dia menyertai pemimpin itu selama dia hidup untuk menyelamatkan generasi itu. Jangan lupa. Saya tanya lagi untuk meyakinkan kalian. Generasi kalian diserang musuh nggak hari-hari ini? Jawab, serang musuh tidak? Jelas sekali. Nah, ini nggak bisa dibiarkan. Musuhnya kelihatan kok, narkoba, free sex, perjudian, kemabukan. Itu musuh yang paling kelihatan untuk generasi kalian. Maka itu kalian harus serius untuk tidak diam, supaya kalian tahu bagaimana Roh Kudus kan bawa kalian itu lebih. Siap? Oke? Sekarang buka 2 Timotius 2 ayat 20 mulai. 2 Timotius 2 yang ke-20 sampai 22. Inilah bukti yang jelas sekali. Ada 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 mulai. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, ayat 20 ya, dengar dulu. Rasul Paulus memberikan ilustrasi dalam rumah yang besar. Nah, kata rumah yang besar itu bicara tentang kerajaan surga. Dalam gereja Tuhan, ternyata ada dua macam perabot. Kalau bicara perabot itu bicara siapa? Ayo jawab. Kalau bicara perabot itu bicara siapa? Ayo, bicara tentang kita, betul? Tentang kita. Nah, dipisahkan ada dua macam. Satu untuk yang mulia, satu untuk yang kurang mulia. Lalu di situ digambarkan yang kurang mulia itu dari tanah, dari kayu. Yang mulia itu dari emas, dari permata, dari perak. Pokoknya yang mulia. Sama. Kalau saudara masuk ke rumah gubernur, ke rumah presiden, ada nggak perabotan dari kayu, dari tanah liat di bagian dapur? Ada tidak? Pasti ada. Tapi ada juga yang mahal-mahal. Nah, itu ayat 20. Ayat 21. 1, 2, 3. Kalian tiga nggak bawa Alkitab? Hah? Ada ya, kenapa nggak dibuka? Mati. Yang lain? Masa nggak ada yang bawa Alkitab? Ayo ya buka. Buka dong. Kitabmu kamu taruh. Ini penting untuk kalian. Tolong buka Alkitab. 2 Timotius 2. Usahakan ya kalian kalau tahu ini ibadah bawa Alkitab. Karena tanpa firman kita nggak bisa apa-apa. Oke, coba sudah 2 Timotius 2. Oke. Saya tanya lewat ayat 21. Berarti setiap kita dipakai oleh Tuhan menurut ayat 21 itu tergantung Tuhan 100% atau tergantung kita 100%? Baca lagi ayatnya. Jelas pertanyaannya? Tergantung siapa kita dipakai Tuhan? Ayo, tergantung siapa? Nggak usah ragu-ragu, tergantung diri kita. Ini banyak anak muda yang nggak tahu. Jadi nggak tergantung siapa pemimpin kita, tergantung kita sendiri. Karena ada perintah barang siapa menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, hal-hal duniawi itu, maka dia dipakai oleh tuannya untuk maksud yang mulia. Maka itu dari awal tadi. Sudah ketemu? Apa Mbak Gitar? Siapa namanya Mbak Gitar? Ya, siapa nama? Frankie. Sudah ketemu? 2 Timotius 2 ya, ayat 20 sampai 22 nanti. Jadi pulang dari acara ini,
Jangan cuma rajin berdoa untuk bisa dipakai Tuhan, tapi ada sebuah tindakan yang konkret, yaitu menguduskan diri. Katakan amin. Maka itu dari awal saya ulang-ulang, awas narkoba, free sex, pornografi dan sejenisnya, mabok, judi, awas. Jadi kalau ada orang yang saudara kenal, kenapa ya sudah begitu lama jadi Kristen, aktif pelayanan, kok gak maju-maju? Kenapa ada satu yang baru tapi majunya luar biasa? Maka ini ayatnya. Berarti tergantung orang itu, bukan tergantung Tuhan. Dia akan melihat kesungguhan hati kita. Nah, 22, ini teguran untuk anak muda. Baca semua, 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kita semua tahu apa itu nafsu orang muda. Ya 3 hal tadi. Masalah seks, itu yang paling besar godaannya. Masalah uang, penampilan, tren, semuanya itu. Yang ketiga, khawatir, takut akan masa depan, nanti bagaimana. Jauh itu semua. Dengan menyadari bahwa Tuhan memerlukan saudara untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Jadi ingat, saudara menjadi orang daya bukan karena pilihan saudara. Betul? Karena siapa? Karena Tuhan yang menetapkan batas-batas tadi itu. Dan kalau saudara lahir sebagai orang daya, maka saudara punya tanggung jawab untuk tanah daya ini sendiri. Orang lain yang datang itu hanya untuk membantu seharusnya. Betul? Tapi yang bertanggung jawab adalah saudara. Karena batas wilayah daya ini Tuhan memberikannya kepada saudara. Jadi nggak boleh main-main. Oke, saya berhenti dulu, belum saya akhiri. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, silakan. Markus ya namamu? Oke, nama Markus. Yang kuat suaranya supaya yang dengar. Oke, yang saya pertanyakan pertama, tadi Bapak bicara mengenai free sex itu anak muda. Sementara di dalam hukum Taurat ada salah satunya ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sekarang dalam beberapa saya dari latar belakang GKI, dan di GKI saya banyak mengalami namanya persinahan seks di luar nikah. Nah di situ mereka bersaksi di depan. Dan kedua, ada hukum yang mengatakan jangan mencuri. Terus ketika ada orang mencuri, dia tidak ke depan. Nah seperti itu. Kenapa hal berzina ini harus maju ke depan seperti itu? Saya nggak tahu di beberapa gereja, tapi di GKI itu ada. Dan kedua, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ada termasuk saya juga mungkin tidak mengikuti ibadah. Ya, dulu saya juga jarang ikut ibadah, sekarang ya syukur saya bisa mengikuti ibadah. Nah, ketika orang itu tidak ikut ibadah, dia tidak maju ke depan. Terus kenapa jangan berzina ini ketika orang melakukan berzina dia maju ke depan? Mungkin itu yang salah satu dalam hukum Taurat itu yang bisa maju ke depan kayak gitu, atau aturannya seperti apa saya tidak mengerti Pak gitu. Mohon bisa dijelaskan. Masing-masing gereja punya aturan berbeda-beda. Oke, kalau kalian tahu bahwa di gereja kalian, gereja Markus khususnya, kenapa hanya yang berzina suruh maju ke depan, padahal yang lain kok tidak? Oke, itu urusan mereka. Tapi kalau kalian tahu, maka lakukan di antara kalian sendiri dulu. 10 hukum itu hormati semuanya. Ya, itu urusan mereka. Jadi saya tidak punya hak untuk mencampuri doktrin GKI. Tapi itu memang salah. Tapi saya nggak punya hak karena saya bukan orang GKI. Maka itu bagi kalian yang tahu 10 hukum kerjakan baik-baik. Yang penting bagaimana kalian jadi orang hebat untuk tanah ini. Semua lakukan 10 hukum itu. Jangan ada yang dilanggar. Karena itu nanti kena 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Urusan diri kalian. Ya jangan mencuri, jangan iri hati, jangan berzina, jangan semuanya. Kalau ada ibadah kalian harus ikut. Setelah kalian tahu apa yang Tuhan mau kerjakan lewat saudara untuk Kalimantan Utara ini. Betul, ini kesempatan yang hebat. Ya, saya percaya nanti provinsi ini maka memang selayaknya, karena ini wilayah paling banyak orang Dayaknya yang harus saudara kerjakan. Nah, ada yang tahu belum untuk keselatannya sampai mana batasnya? Ada yang sudah tahu wilayahnya belum? Belum dibagi? Sampai mana? Oh, Berau. Oh, enggak besar ya. Jadi sampai wilayah Berau saja ya. Di Mahakam nggak masuk sini berarti ya? Enggak. Ya udah, kalau Berau tetap lebih banyak juga
kalian semuanya. Begitu siapan itu. Jelas Markus? Ada lagi yang lain mau tanya? Siap semua kalian jadi pemimpin? Enggak tuh. Kalau kalian tidak mau, provinsi akan tetap ada dan orang lain akan memimpin saudara. Dan itu jangan sampai terjadi. Terakhir kita buka Lukas pasal 12 ayat 32. Ini harus dikerjakan oleh gereja. Lukas 12 ayat 32. Saya tidak melihat semuanya mencatat, tapi ada beberapa yang mencatat. Dan kalian tidak mencatat, tolong minta ayat-ayat dicatat dari saudaramu yang sudah mencatat itu. Sebagai besar tidak mencatat ini, padahal ayat-ayat cukup banyak yang saya beri. Sayang sekali. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang sadar betapa hebatnya firman ini. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu, ini bicara apa kerajaan itu? Ayo jawab, bicara apa? Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bicara apa kerajaan ini? Apa? Apa nggak jelas? Ya kuat, nggak apa-apa, nggak salah pun jangan takut. Apa? Iya, kekuasaan apa? Surga. Bukan kekuasaan ya, tapi dalam bentuk apa? Nah ini banyak yang gereja nggak tahu apa? Keselamatan. Bukan, lebih dari itu. Ini bicara pemerintahan. Lu betul nggak? Kerajaan itu bicara pemerintahan, bicara otoritas. Nah, berarti selama saya ngajar ini, saudara tidak memperhatikan. Setelah ayat ini saya bacakan, ulangi lagi dari depan secara flashback, ulangi sebentar. Jadi dari awal tadi saya ngajak saudara berpikir apa sebagai anak-anak muda daya? Lu jawab, ngajak saudara berpikir apa? Ada pemerintahan. Saudara masuk di bidang-bidang pemerintahan, semua sektor. Nah ini yang gereja nggak pernah persiapkan, sayang sekali. Nah ini kalau sampai Kalimantan Utara resmi, mikir nggak siapa Kapoldanya nanti? Betul? Kalau gubernur oke, sudah ngurusi. Tapi bilang Kapoldanya siapa nanti? Mungkin kalau Pangdam, Panglima masih masuk Balikpapan, apa namanya? Mula Warma. Mungkin belum itu, ya, tapi Kapolda pasti akan ada. Terus siapa nanti yang memimpin di bank-bank pemerintah? Ada nggak orang-orang desa siap di situ? Loh, betul tidak, Ustaz? Akan terjadi pemekaran kabupaten baru nanti ini pasti. Nah, bupatinya siapa nanti ini? Oh, banyak lagi posisi-posisi itu. Yang bagian kesehatan, yang bagian ekonomi, bagian pendidikan. Siapa nanti ini yang mengisi? Nah, maaf ya, gerejanya pinter nyiapkan pemimpin pujian, WL itu pemain tamborin, ya ampun. Mau jadi apa itu? Karena gereja tidak pernah melihat. Siapa nanti yang jadi kepala rumah sakit? Pernah gak kalian mikir itu? Maka itu jangan santai. Siapkan ini baik-baik. Ayo kita belajar. Kita baca Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-26. Udah? Kisah Rasul 17